Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait biopsikologi, yaitu sistem visual. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Nadifat Zahra, yang kedua Muhammad Nurman Hakim, dan yang ketiga Nindi Wahyu Andari. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang 4 poin. Pertama yaitu stimulus sistem visual, yang kedua anatomi sistem visual, yang ketiga mekanisme sistem visual, dan yang terakhir kerusakan pada sistem visual. Stimulus visual adalah reseptor yang memastikan bahwa indera penglihatan, yaitu mata, bekerja dengan baik. Stimulus visual masuk ke mata karena adanya cahaya, yang artinya cahaya itu sendiri merupakan stimulus visual yang membantu organ visual untuk mempersepsikan warna. Jadi, kita dapat melihat benda-benda dengan jelas karena adanya stimulus visual ini. Dan stimulus visual masuk ke dalam mata karena adanya cahaya yang dipantulkan. Cahaya sendiri memiliki 2 unsur. Yang pertama, panjang gelombang atau wavelength, dan yang kedua, intensitas. Panjang gelombang atau wavelength berperan penting dalam persepsi warna, sedangkan intensitas berperan penting dalam kontras gelap terang atau brightness. Sesuai dengan gambar yang ada di samping saya ini, semakin mendekati warna ungu, maka semakin meningkatlah frekuensinya. Dan semakin mendekati warna merah, maka juga akan meningkat panjang gelombangnya. Ada 4 sifat pada cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dikatakan merambat lurus apabila kecepatannya konstan, yaitu sekitar 300 juta meter per detik. Dan yang kedua adalah cahaya dibiaskan. Cahaya dibiaskan apabila melalui medium yang berbeda kerapatannya. Jadi semisal ada percobaan gelas plastik dikasih air terus dimasukkan pensil ke dalamnya, itu pasti akan terjadi perbedaan antara pensil bagian atas dan pensil bagian bawah akibat adanya cahaya yang dibiaskan tersebut. Jadi dari luar itu kayak kelihatan pensilnya itu nggak lurus gitu, jadi kayak ada pembiasan. Dan yang terakhir yaitu cahaya yang dapat diuraikan. Cahaya yang dapat diuraikan ini maksudnya penguraian cahaya ataupun dispersi terjadi secara alami. Misalnya fenomena pelangi. Cahaya yang awalnya berwarna putih terurai dan terdispersi menjadi cahaya yang berwarna. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang anatomi sistem visual. Anatomi sistem visual adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh manusia dengan memfokuskan pada indera penglihatan. Indera penglihatan yang digunakan dalam sistem visual ini yaitu mata. Adapun dalam sistem anatomi visual terdapat 2 organ, yaitu yang pertama ada organ luar yang memiliki fungsi untuk melindungi mata, dan yang kedua yaitu ada organ dalam. Adapun organ luar yaitu yang pertama alis mata. Alis mata adalah rambut-rambut halus yang ada di atas mata yang memiliki fungsi untuk mencegah masuknya air atau keringat ke dalam mata. Yang kedua adalah ada bulu mata. Bulu mata adalah rambut-rambut halus yang ada di tepi kelopak mata yang memiliki fungsi untuk melindungi mata dari adanya benda-benda asing ataupun seperti debu, dan memiliki fungsi lain yaitu menyaring cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Adapun yang ketiga yaitu kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 2 bagian, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah.
Kelopak mata ini memiliki tujuan yaitu untuk membuka dan menutup mata. Kelopak mata memiliki fungsi yaitu untuk melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, asap, dan goresan. Selain itu, kelopak mata juga memiliki fungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Kelopak mata menutup secara refleks untuk melindungi sistem saraf dari pergerakan yang mengancam, seperti cahaya yang menyilaukan atau suara keras yang tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu air mata, atau yang disebut sebagai kelenjar lakrimal, memiliki fungsi untuk menghasilkan air mata. Air mata sendiri memiliki fungsi yaitu melembabkan mata, membersihkan mata dari debu, dan membunuh bakteri yang masuk dalam mata. Adapun yang kedua adalah organ dalam, yang meliputi 1. Pupil adalah bagian mata yang berbentuk lingkaran kecil yang memiliki fungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Ukuran pupil diatur oleh iris. Mekanisme kerja pupil membantu mata untuk menerima jumlah cahaya yang tepat untuk masuk ke dalam mata. Yang kedua adalah iris. Iris memiliki tujuan untuk mengatur besar kecilnya pupil. Iris memiliki fungsi yaitu untuk memberikan warna pada mata. Misalnya pada orang-orang Asia, mereka memiliki mata yang berwarna hitam hingga berwarna kecoklatan. Sedangkan orang Eropa memiliki warna mata hijau hingga biru. Iris juga memiliki fungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam retina dengan cara mengerut dan peregangan. Yang ketiga adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang membentuk bayangan. Bayangan yang dibentuk oleh lensa kemudian akan diteruskan dan diterima oleh retina. Lensa mata bisa menjadi lebih tipis atau lebih tebal, tergantung jarak antara mata dan objek yang dilihat. Jika jarak benda terlalu dekat, maka lensa akan menjadi lebih tipis. Tetapi, jika jarak benda terlalu jauh, maka lensa mata akan menjadi lebih tebal. Kemampuan lensa mata ini bertujuan untuk mengubah kelengkungan yang biasa disebut dengan daya akomodasi. Yang keempat adalah otot-otot siliaria. Bagian mata ini memiliki fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan lensa agar berada tetap pada tempatnya saat ligamen-ligamen mengalami ketegangan ketika melihat dengan jarak dekat. Yang kelima ada blind spot atau biasa disebut dengan bintik buta. Bagian mata ini merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Jadi, ketika ada cahaya yang masuk di bintik buta ini, benda tersebut tidak akan terlihat oleh mata. Yang keenam yaitu ada retina atau biasa disebut dengan selaput jala. Bagian ini merupakan lapisan tipis sel yang terletak di bagian belakang bola mata. Bagian retina ini memiliki fungsi yaitu untuk menangkap bayangan yang dibentuk dari lensa mata yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal saraf. Retina ini bagian mata yang sangat sensitif terhadap cahaya karena memiliki dua sel fotosfer yaitu sel Rons dan Cones. Yang ketujuh yaitu ada kornea. Kornea adalah bagian mata terbesar yang berada di lapisan paling luar. Kornea ini merupakan selaput bening yang bersifat tembus pandang yang memiliki fungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu dan goresan dan juga bisa mempertajam bayangan yang masuk ke dalam mata. Yang kedelapan adalah ada badan bening. Badan bening yaitu bagian mata yang berbentuk bening yang memiliki fungsi untuk meneruskan cahaya setelah melewati lensa dan diteruskan ke retina.
Yang terakhir adalah ada saraf mata atau bisa disebut dengan optik mata. Memiliki fungsi yaitu untuk meneruskan rangsang cahaya ke dalam otak agar bisa menerima informasi-informasi yang dibawa oleh saraf yang akan nantinya diproses di dalam otak. Dengan demikian, kita dapat melihat suatu benda tersebut. Oke, menuju penjelasan yang selanjutnya yaitu mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual adalah ketika cahaya masuk ke dalam pupil. Nah, besar kecilnya pupil saat menangkap perubahan cahaya dipengaruhi dengan dua tingkatan, yaitu sensitivitas dan ketajaman. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas adalah kemampuan mendeteksi suatu objek dalam cahaya yang sangat rendah. Itu adalah sensitivitas. Apa itu ketajaman? Ketajaman adalah suatu kemampuan mendeteksi suatu objek dalam keadaan atau dalam cahaya yang tajam. Itu adalah ketajaman. Saat pupil menyempit atau menyusut, bayangan benda yang mengenai retina menjadi lebih tajam. Begitu pula sebaliknya. Tetapi saat cahaya berkurang, pupil terbuka lebih lebar untuk mendapatkan cahaya yang masuk ke dalam pupil. Jadi pupil membesar atau pupil membuka itu untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak untuk melihat suatu objek lebih jelas. Tapi dengan membesarnya atau membukanya pupil itu terjadi mempengaruhi dalam hasil penglihatan, yaitu kedalaman bidang dan objek berkurang. Berikut adalah runtutan-runtutan mekanisme proses visual. Yang pertama adalah cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, disinilah yang dimaksud penjelasan saya yang pertama, yaitu terjadi dua tahapan antara ketajaman dan sensitivitas. Nah, setelah proses tersebut menghasilkan hasil, lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Jadi setelah retina mata tersebut mendapatkan cahaya yang telah diproses di awal tadi, masuklah ke proses yang selanjutnya, yaitu kemudian ujung syaraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Setelah sampailah di otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Kita bisa melihat apa yang kita lihat dan benda apa kita tahu semuanya karena melalui proses-proses runtutan di awal tadi yang saya sebutkan. Oke, menuju pembahasan yang selanjutnya yaitu kerusakan-kerusakan pada mekanisme proses visual. Kerusakan-kerusakan mekanisme proses visual kita mengunggah 3 kerusakan, yaitu ada skotoma, prospagnosia, dan penglihatan buta. Kerusakan pertama ada skotoma. Skotoma terjadi adanya kerusakan area korteks visual primer. Nah, sang penderita skotoma lebih ke tidak kemampuan mata menangkap objek visual dengan ketajaman yang sempurna. Terus yang kedua adalah menuju proses yang kedua atau kerusakan yang kedua, yaitu prospagnosia. Prospagnosia terjadi karena kerusakan di korteks visual sekunder. Dan masalah utama prospagnosia adalah sulitnya sang penderita untuk menghafal atau membedakan antara satu wajah dengan wajah yang lain meskipun orang-orang yang terdekat dengan sang penderita, keluarga, teman, dan lain-lain. Jadi penderita sulit menghafal atau membedakan antara kemampuan membedakan antara wajah yang satu dengan yang lain. Itu adalah prospagnosia. Selanjutnya yaitu penglihatan buta. Kebutaan adalah kemampuan untuk menanggapi rangsangan visual di titik hitam meskipun ada persepsi sadar terhadap rangsangan tersebut. Menurut para peneliti, kerusakan yang disebabkan oleh orang tunanetra terletak di korteks visual primer di sisi otak, sehingga menimbulkan area buta, black spot, di area visual di sisi berlawanan. Dengan demikian, titik buta terletak di bagian saraf otak dan bukan di organ sensorik. Itulah sebabnya pasien buta kortikal tetap dapat melakukan tugasnya dengan sempurna meskipun mereka sadar akan otak penglihatan mereka buta. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait sistem visual. Dan semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga ilmunya bisa diterima. Dan bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.